Ini kalau di dalam peribahasa dikatakan obat bagi satu orang bisa racun bagi orang yang lain. Jadi rumah tertentu itu bagi orang bisa bikin sukses. Berapa banyak orang percaya bahwa rumah tusuk sate itu bikin menderita. Tetapi juga banyak orang mengalami rumah tusuk sate malah sukses. Kenapa bisa begitu? Karena ini juga ada ikatan karmanya. Orang lahir pada tanggal tertentu juga ada ikatan karmanya. Bahkan orang punya nama tertentu itu juga ada ikatan karmanya. Nah, termasuk sebetulnya orang beragama tertentu itu juga ada ikatan. Apakah ada hubungannya kita beragama A, B, atau C dengan karma masa lampau? Yang pertama itu. Yang kedua, agama Buddha yang kita anggap cocok. Kelihatannya kok sedikit yang berani menyatakan dirinya beragama Buddha. Apa sebabnya berarti itu? Terima kasih. Baik. Apakah ada hubungannya kita mengikuti agama dengan satu karma? Sebetulnya kalau kita melihat agama itu memang bisa berhubungan dengan karma. Kenapa demikian? Seseorang terlahir di satu daerah tertentu, seseorang memiliki orang tua tertentu, itu adalah karena keterikatan karma. Makanya ada orang mengatakan, wah, orang tuanya jahat kok anaknya menderita, ini sepertinya menurun. Sebetulnya itu adalah teori karma. Anak ini yang menderita lahir dari orang tua yang jahat, sebetulnya dia sendiri di kehidupan yang lampaunya itu mereka memang sudah jahat. Sehingga sekarang terkondisi dia lahir di orang tua yang jahat dan hidupnya menderita. Demikian pula, sekarang orang memilih pekerjaan tertentu, itu sebetulnya juga ada ikatan karmanya. Orang bahkan tinggal di satu rumah tertentu, itu ada. Makanya kalau Anda pergi ke satu rumah, kadang-kadang atau satu tempat, kadang Anda bisa merasa, aku kok enak ya tempatnya di sini, rasanya kok cocok. Padahal orang lain menganggap itu nggak cocok. Ini kalau di dalam peribahasa dikatakan, obat bagi satu orang bisa racun bagi orang yang lain. Jadi rumah tertentu itu bagi orang bisa bikin sukses. Berapa banyak orang percaya bahwa rumah tusuk sate itu bikin menderita. Tetapi juga banyak orang mengalami rumah tusuk sate malah sukses. Kenapa bisa begitu? Karena ini juga ada ikatan karmanya. Orang lahir pada tanggal tertentu juga ada ikatan karmanya. Bahkan orang punya nama tertentu itu juga ada ikatan karmanya. Nah, termasuk sebetulnya orang beragama tertentu itu juga ada ikatan karmanya. Karena itu di dalam Dhamma disampaikan, kalau Anda ingin satu ketika Anda mengenal Dharma lagi, entah apapun namanya ya, sekarang namanya agama Buddha, nanti satu ketika Buddhism, satu ketika apa, tapi satu ketika, pokoknya itu agama yang namanya Buddha Dharma. Dharma itu, kalau Anda ingin bertemu lagi dengan Dharma, Anda bisa mengucapkan dalam hati. Setiap saat Anda sudah berbuat baik, coba renungkan kebajikan Anda itu. Dan Anda kemudian bertekad, semoga dengan kebaikan ini akan berbuah dalam bentuk kebahagiaan, terlahir kembali sebagai manusia yang mengenal Dharma. Nah nanti kondisi lingkungannya ikut lagi dengan orang yang kenal Dharma. Itu bisa. Ya. Nah, kalau sekarang Anda lahir misalnya di Afrika, mungkin kesempatan kenal Dharma tidak ada. Anda lahir sebagai manusia, tapi di Afrika tidak bisa. Itu kalau di dalam Dhamma ada Patirupa Desa Waso, mempunyai tempat tinggal yang sesuai dengan karmanya itu. Nah, ini termasuk. Kita cenderung kenal agama, sebagian besar adalah karena pengaruh lingkungan atau orang tua. Nah, jadi Anda punya orang tua yang beragama tertentu, sehingga Anda mengikuti agama orang tua, ini juga karena pengaruh karma. Ya, itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan tentang apa tadi ya? Apa itu? Mengaku agama Buddha. Oh, kenapa kok sedikit itu ya? Oh, ya artinya kok sedikit toh tadi. Kenapa tidak banyak yang mengakui beragama Buddha ya? Ya itu Anda konsep Indonesia. Kalau Anda ke negara Buddhis, ya malah banyak yang tidak mengakui kalau dia beragama lain. Ya. Jadi itu sebetulnya hanya bagian dari kebudayaan saja. Dulu di masa tertentu, orang pakai seragam partai tertentu itu senang sekali. Saya pegawai negeri pakai seragam.
Pas partainya berubah, pakai seragam itu, disimpan di dalam tas dulu, sampai kantor baru dipakai lagi. Itu sebetulnya hanya karena lingkungan. Itu bukan karena mentalitas manusianya. Dan sebetulnya kembali ke agama. Agama itu kalau Anda mau mengaku di KTP atau tidak, Anda mau ngomong atau tidak, yang penting perilakunya kok. Kalau Anda sekarang ngaku agama Buddha, teriak-teriak agama Buddha, tempelkan semua stiker agama Buddha di mobil Anda, di rumah Anda, tapi kelakuan Anda jelek, sebetulnya Anda malah memalukan agama Buddha. Jadi kalau Anda tidak mengaku agama Buddha dan perilakunya jelek, sebetulnya bagi agama Buddha juga lebih menguntungkan. Iya toh, daripada mengaku tapi kelakuannya jelek. Tapi kalau sudah baik, walaupun tidak mengaku, ya tidak apa-apa. Karena agama Buddha kan bukan disensus harus banyak-banyakan. Enggak lah, itu bukan sesuatu yang jadi tujuan kita. Tujuan kita adalah kita menjadi orang yang lebih baik dan tambah baik dan tambah baik. Jangan seperti sapi, itu kalau makhluknya. Tapi kalau bendanya itu disebut seperti sendok. Jadi sendok itu walaupun dicelup di dalam sambal 1 hari 1 malam, sendok itu enggak kerasa pedes. Ada orang kenal agama Buddha, kumpul sama biku, tinggal di wihara, kelakuannya tetap jelek, terus itu seperti sendok. Cobalah seperti lidah, sedikit ketempelan sambal aja sudah, wah menggeh-menggeh. Nah itu dia. Jadi kita sebentar saja kenal Dhamma, sudah bisa berubah cara berpikir kita. Itu sebetulnya yang paling penting. Jadi bukan tradisinya. Ya, gitu. Karena seseorang mempunyai pandangan seperti itu adalah hak dia. Kita berusaha memberikan pengertian. Ibaratnya seperti gelas, kita isi air. Tapi kalau gelas ini terbuka, memang gampang diisi air. Cuman kalau gelasnya tertutup, diisi air apapun juga, ya tidak akan ada yang masuk. Walaupun ditetesi semalam suntuk, tidak bisa masuk. Orang kalau sedang di dalam masa yang belum waktunya, atau katakanlah kadang-kadang belum tepat sekali kita ngasih taunya, itu tidak akan pernah bisa. Ya, sama dengan kita punya anak, toh. Anak itu kadang dinasehati juga tetap ngengkel. Tapi nanti ada masa tertentu, dia itu bisa menjadi baik. Nah, karena itu kita memang berusaha memberikan pandangan-pandangan yang kita sudah sama ini. Kita berikan pandangan bahwa sebetulnya nomor 1, agama itu bukan masalah benar dan salah, tapi karena kecocokan. Ya, Anda cocok dengan agama itu silahkan, tetapi yang lain boleh tidak cocok dengan agama itu, tapi bukan berarti salah. Nomor 2, agama adalah bersifat pribadi. Jadi kita misalnya punya agama ini, ya sudah. Kalau Anda beragama yang lain, ya itu urusannya dia. Kita tidak perlu dibahas, tidak perlu dipertanyakan. Ya, karena dengan mempertanyakan berarti menganggap dia berbeda dengan kita, berarti dia tidak sebaik kita. Padahal kan tidak seperti itu. Kita bertemu dalam masyarakat adalah karena antar pribadi. Yang ketiga, kalau kita sudah melihat ada orang sejelek itu, maka selain kita memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakat, kita juga harus bersikap menghindari perilaku yang jelek itu juga. Kenapa? Kadang-kadang secara tidak sadar, kita sendiri kadang terjebak pada perilaku yang sama. Kadang dengan kita punya pandangan, kamu cara berpikirnya salah. Sebetulnya kita sendiri sudah menganggap bahwa kita yang paling benar. Ini sangat berbahaya, karena kita juga harus hati-hati juga di dalam hal ini. Supaya kita nanti tidak menjadi salah, ikut-ikutan salah. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu sangat tepat sekali, sengit dulit. Ya ada loh istilah sengit dulit. Kita makin benci malah jadi seperti itu loh. Ya, nah jadi kita memang akan sering ketemu, tetapi paling tidak memperbaiki masyarakat adalah dimulai dengan diri kita sendiri. Kalau sekian orang ini punya pikiran bahwa agama adalah untuk hidup, bukan hidup untuk agama, paling tidak di Solo dan sekitarnya ada sekian orang yang baik. Kan ini adalah salah satu motivasi kita. Masalah dia belum bisa baik atau tidak,
Itu nanti berproses waktunya. Kita sendiri saja loh. Kadang-kadang kalau kita punya kenakalan, sudah digebuki sama orang tua, ya tidak berubah kok. Nanti kadang-kadang ada waktunya, kita juga berubah. Ibaratnya orang hamil, 9 bulan dia baru lahir. 3 bulan suruh lahir, berantakan jadinya. Ya, karena itu ya kita sabar-sabarlah untuk tunggu waktu kadang-kadang. Kita terus mengisi kegiatan di dalam masyarakat, kita terus mengisi forum-forum pertemuan antar umat beragama, tetapi juga sambil bersabar. Karena kalau kita ngotot, nanti kita sama dengan yang kita ngototi itu. Ya, itu Pak. Terima kasih Pak. Wah, bagus sekali masukannya. Terima kasih. Malam ini betul-betul suasana sangat berbeda. Dalam banyak kesempatan saya ke Solo, baru hari ini saya merasakan nyaman. Sungguh. Kenapa? Karena kita berkumpul bersama ya dengan berbagai macam agama, kepercayaan. Tapi kita bisa saling bertukar pikiran, sharing seperti ini. Ini yang saya katakan betul-betul membahagiakan. Ya, kalau semua agama Buddha semua malah kadang-kadang kurang nyaman. Kita wawasannya jadi nggak tambah. Tapi dengan bermacam-macam begini, saya pikir ini akan sangat baik sekali. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, sebetulnya kalau saya melihat bukan agamanya Pak. Jadi kalau mungkin Bapak mengatakan, agama A, agama B kok seperti ini. Saya sebetulnya menyadari itu adalah perilaku pribadi masing-masing. Yang tadi seperti disampaikan juga pada saat pertama berkata tadi adalah bahwa mungkin itu adalah kesalahan persepsi dari pemimpin agama tersebut. Kenapa demikian? Kalau kita jangan melihat Indonesia secara lokal, marilah kita melihat secara global. Di dunia ini banyak agama yang menjadi dasar sebuah negara. Katakanlah Thailand, dia berdasarkan agama Buddha. Kemudian di Arab berdasarkan Islam. Kemudian di Israel Kristen, Palestina, Islam, ya. Kemudian di India sendiri sekarang Hindu. Kalau Anda melihat negara 5 ini saja, saya yakin Anda akan menemukan orang baik di sana. Ada juga orang jahat di sana. Ada orang sehat di sana. Ada orang sakit di situ. Ada orang kaya di sana, ada orang miskin di situ. Jadi, 5 negara berdasarkan 5 agama ini ada orang kaya, sehat, sakit, miskin, dan sebagainya. Apa yang mau saya simpulkan di sini? Bukan agama yang bikin kaya. Karena nanti banyak orang mengatakan, ayo ikut agama ini biar cepat kaya. Salah. Kalau ikut agama ini biar cepat kaya, Indonesia pasti mengeluarkan surat keputusan presiden, ikutlah agama ini karena mengentaskan kemiskinan. Nah. Ternyata kan tidak ada tuh. Nah, jadi 5 agama ini di negara berdasarkan 5 agama ini juga ada orang miskin. Sehat sakit juga bukan karena agama. Ikut agama ini nanti cepat sehat. Berarti di agama, di negara berdasarkan agamamu tidak ada rumah sakit. Semua didoain sembuh. Tidak juga. Ayo ikut agama ini. Nanti jadi orang baik. Tidak juga. Baik dan jahat bukan karena agama. Kembali lagi kita berkumpul bersama-sama bukan karena agama. Tetapi kita berkumpul karena pribadi. Agama adalah milik pribadi yang dia bawa untuk dirinya sendiri. Tapi dia tunjukkan adalah hasil dia beragama menjadi orang yang baik. Karena itu saya hanya mau meluruskan pandangan Bapak saja. Saya ikut agama ini isinya kok itu. Saya ikut agama yang lain kok isinya itu. Sebetulnya itu karena kebetulan mungkin Bapak ketemu orang yang cara mengajarnya seperti itu. Ya, mungkin lalu jadi bingung, agama apa ya ini yang saya pilih? Apalagi kalau Manado Anda melihat satu jalan isinya, waduh rumah ibadah semua. Bisa bingung itu memang. Ya, depan sini rumah ibadah, sana lagi, sebelahnya lagi. Kan itu Pak ya. Adakah di Manado seperti itu jalannya rumah ibadah semua? Nah,
Memang itu membingungkan. Tetapi kalau nanti Anda ketemu yang baik, juga banyak kok yang beragama lain juga yang baik. Karena memang agama itu sebetulnya adalah mengajarkan kebaikan. Kalau kebetulan yang Bapak dapatkan yang tidak mengajarkan kebaikan, itu adalah kesalahan orangnya, bukan kesalahan agamanya. Kadang kita sering salah, sehingga menganggap, oh umat agama A jelek semua. Tidak. Ada oknum agama A yang jelek, tapi juga ada yang baik. Ada oknum agama B yang baik, ada juga yang jelek. Demikian pula yang lain-lain. Kalau kita bisa mengerti hal ini, maka kejelekan itu kita hanya melihat bagian per bagian. Bukan kita menggunakan kacamata hitam, sehingga pokoknya masuk ruangan semua hitam semua. Pokoknya kita lihat agama A hitam semua, agama ini, enggak seperti itu. Dan saya cocok dengan apa yang Bapak sampaikan. Sebetulnya, surga dan neraka itu bukan milik agama tertentu. Tetapi sebetulnya adalah orang yang melakukan perbuatan tertentu, itulah pemilik surga dan neraka. Dalam banyak kesempatan saya mempelajari sedikit tentang agama-agama yang lain. Saya melihat bahwa di akhir zaman, dalam banyak ajaran agama, mungkin nanti saya juga bisa dibetulkan, dikoreksi kalau saya keliru, karena saya tidak terlalu mendalami. Di sana dikatakan bahwa di akhir zaman itu akan ada semacam persidangan. Pada saat itu, telinga akan mengatakan apa yang dia kerjakan semasa hidupnya. Tangan mengatakan apa yang dia kerjakan semasa hidup. Mata dia kerjakan apa. Sehingga kadang-kadang ada orang tidak boleh donor dan sebagainya karena takut. Nanti satu ketika kalau matanya didonorkan, nanti mata nggak tahu kalau dia pernah ngintip tetangga dan sebagainya. Nah, jadi itu sebetulnya kalau saya menilai, itu bukan masalah agama, tetapi itu sebetulnya adalah masalah perilaku. Jadi itu kan sebetulnya ada masa penilaian. Kupingmu digunakan untuk apa? Telingamu ini apakah digunakan kejahatan atau kebaikan? Tanganmu digunakan kejahatan atau kebaikan. Jadi bukan tanganmu itu untuk sembahyang atau tidak, bukan. Kemudian kalau kita melihat di dalam beberapa kisah Rasul itu juga disampaikan kalau orang sudah meninggal itu nanti seperti ketemu entah sinar putih, sinar apa. Nah nanti akan bertanya, apakah yang kau perbuat semasa hidupmu di dunia? Jadi bukan apakah agamamu selama di dunia. Karena yang nanyain kan bukan Pak Camat yang ngurusi KTP-nya orang. Tapi yang diuruskan perilakunya orang. Nah, kemudian juga kalau di kelenteng-kelenteng sering kita melihat Gyam Loong itu kalau mengadili orang itu nanti akan menimbang jantungnya. Jantung yang banyak warna merahnya berarti adalah orang baik, dia masuk surga. Jantung yang warnanya hitam adalah orang jahat, dia masuk neraka. Jadi kembali lagi ke perbuatan sebetulnya. Entah bagaimana cara penggambarannya, akan kembali ke perbuatan. Karena itu, saya lebih cenderung juga, ini kan benar salah juga kita nggak ada yang tahu untuk katanya buku toh ya. Nah, jadi yang jelas sih saya lebih cenderung, saya cocok juga dengan kata-kata yang Bapak sampaikan, apa yang juga sudah pada disampaikan. Sebetulnya semua itu adalah karena perilaku, bukan karena agama. Ya, begitu Pak.